Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah pertangyangan di Minggu Septuagesima 16 Februari 2025 terambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Dan bacaan dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai 18. Diikat oleh topik atau tema Tuhan pengharapan kita. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Jehovah dopak kiri mota. Sebaca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kolose pasal 1 ayat 24 sampai pasal 2 ayat 5 adalah pelayanan dan penderitaan Paulus. Khotbah kita dari pasal 1 ayat 24 sampai 29. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan Minggu Septuagesima 16 Februari 2025. Diikat oleh topik Minggu Tuhan pengharapan kita. Jehovah dopak kiri mota. Saudara, ketika Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Kolose ini, ia sedang berada dalam tahanan atau penjara. Saat itu, jemaat di Kolose ini sedang bertumbuh dalam iman. Namun, di saat yang bersamaan, mereka juga menghadapi rupa-rupa pengajaran sesat. Hal itu diketahui Paulus dari Epafras yang ketika itu sedang mengunjunginya di tahanan, bahwa ada banyak tantangan berat berupa timbulnya ajaran-ajaran sesat yang sedang mengacaukan jemaat di Kolose. Apa isi pengajaran-pengajaran sesat itu? Para pengajar-pengajar sesat itu meragukan keunggulan dan keutamaan Kristus. Muncul aliran yang disebut Gnostik yang mengajarkan bahwa Yesus itu sedemikian rendah, hanya sederajat dengan manusia biasa saja dan bukan Tuhan. Pada pasal 2 ayat 8 ditulis oleh Paulus bahwa di sana juga muncul pengajaran filsafat yang hanya menekankan ilmu-ilmu duniawi yang kosong dan jauh dari kehendak Kristus. Kondisi jemaat Kolose semakin diperunyam lagi oleh timbulnya pengajaran Judaisme yang mempersoalkan mengenai makanan dan minuman, serta mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Sebagaimana Kolose pasal 2 ayat 16.
Nah, mendengar berita ini, hati Paulus pun begitu terbeban sekali dan merasa bertanggung jawab atas situasi dan kondisi jemaat Kolose ini. Paulus menanggapinya dengan cepat. Tindakan pertama dari Paulus adalah dengan mendoakan mereka. Bahkan Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya bukan hanya sekali atau dua kali saja berdoa bagi mereka, tetapi disebut pada pasal 1 ayat 9a, tiada berhenti-henti berdoa untuk mereka. Dan tidak hanya berdoa saja, tetapi tindakan berikutnya dari Paulus dengan cepat juga terdorong dan berusaha untuk menulis surat Kolose ini. Saudara, semua tantangan-tantangan ini mencekik nafas, mencekik kerohanian jemaat Kolose yang berusaha menyesatkan, mengerdilkan, dan melecehkan arti penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu. Namun, meskipun begitu hebatnya semua tantangan yang dihadapi jemaat Kolose, iman jemaat Kolose tidak terpengaruh, Bapak Ibu, tidak kerdil, tidak rusak sama sekali, enggak. Sebaliknya, iman jemaat Kolose ini bertahan dengan kokoh, dengan kuat, dan bahkan bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah-buah. Mereka tidak terombang-ambing oleh munculnya rupa-rupa pengajaran sesat dan palsu itu. Itu sebabnya Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena iman jemaat Kolose ini bertumbuh, berkembang, berbuah-buah. Pengharapan dan kasih jemaat Kolose semakin kuat di dalam Injil, sebagaimana pasal 1 ayat 3 sampai 6. Dan selain itu, meskipun jemaat Kolose bertumbuh dalam banyak hal, Rasul Paulus juga masih menghendaki agar jemaat Kolose ini jangan dulu berpuas diri dengan kemajuan yang sudah dicapai itu. Paulus berusaha mendorong dan menyemangati iman jemaat agar memiliki hikmat dari Allah untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, ayat 9, dan kuat untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan dengan sabar, ayat 11. Nah, Bapak Ibu, itulah yang kita lihat sebelum nats khotbah kita ini. Saudara, dalam khotbah kita ayat 24 sampai 29 ini lebih lanjut Paulus membekali dan menyemangati iman jemaat Kolose lagi dengan berbagai-bagai pengajaran dan mendorong mereka semakin mandiri dalam iman, semakin dewasa dalam hidup kepercayaan dan dalam perilaku sehari-hari. Nah, agar semakin jelas, mari kita lihat detail pengajaran Paulus dalam khotbah kita ini. Pada ayat 24, Paulus berkata, "Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat." Saudara, Paulus mengetahui realitas bahwa ada banyak orang di mana-mana imannya mundur dalam pelayanan, dalam berbagai bagi hidup kerohanian, dan tidak fokus lagi kepada Yesus karena tidak siap menghadapi penderitaan dan tantangan hidup itu. Paulus mendorong iman jemaat Kolose ini bahwa menjadi murid Kristus yang sejati itu harus berani membayar harga. Membayar harga artinya siap menghadapi tantangan-tantangan, pergumulan, dan berbagai-bagai persoalan hidup. Pada ayat 25 sampai 26, Paulus bersaksi bahwa dia sudah mengerjakan pelayanan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan dan meneruskannya kepada jemaat Kolose sekarang dan bahkan kepada semua orang. Pada ayat 27, Paulus mengungkap bahwa isi rahasia itu sangat kaya dan mulia, yaitu bahwa Kristus yang adalah pengharapan itu ada di tengah-tengah hidup orang percaya. Bahkan di tengah-tengah hidup jemaat Kolose pun sudah ada, dan di tengah-tengah kita sekarang ini juga, Bapak Ibu.
pada ayat 28 dan 29. Paulus melakukan 5 hal-hal yang hebat dalam membina, melengkapi jemaat Kolose, sehingga iman mereka terus berkembang, terus berbuah-buah. Mulai daripada yang pertama, pentingnya pengenalan akan Kristus. Kedua, pentingnya punya hikmat dalam hidup ini. Ketiga, perlunya usaha agar hidup semakin sempurna, semakin dewasa. Keempat, dan semua itu tidak terlepas dari adanya usaha dan pergumulan yang harus kita hadapi. Dan kelima, harus juga tergantung sepenuhnya akan kuasa Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita akan menerapkan pengajaran Paulus ini dalam hidup dan pelayanan kita masing-masing saat ini, maka kita dibekali topik Minggu Septuagesima 16 Februari 2025 ini, yakni Tuhan pengharapan kita. Jauh bado pakirimot. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertengahan Minggu Septuagesima 16 Februari 2025. Diikat oleh topik atau tema Tuhan pengharapan kita. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat atau dari khotbah ini? Pengajaran pertama, jangan berhenti melayani meski diberondong berbagai tantangan dan pergumulan. Ayat 24. Saudara, sebagaimana kita sebut tadi bahwa Paulus menulis surat ini dari tahanan. Tetapi penderitaan itu tidak membuat Paulus kehilangan sukacita di tengah keterbatasannya. Meskipun berada di dalam tahanan dalam penjara. Saat dalam suasana menderita seperti itu, ia mendengar permasalahan yang dihadapi jemaat Kolose melalui kedatangan Epafras, yaitu adanya ajaran palsu yang mengancam kehidupan rohani jemaat Kolose. Nah, inilah yang mendorong Paulus segera menulis surat kepada jemaat di Kolose ini untuk menyemangati, untuk membekali mereka topangan dan pengajaran rohani. Dia mengungkapkan bahwa dia sungguh-sungguh berdoa di penjara untuk jemaat Kolose, bahkan meneguhkan mereka bahwa Injil keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, dan itulah yang ia usahakan dan ia pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa yang dikaruniakan Tuhan baginya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini pengalaman Paulus dan harus menjadi pelajaran berharga bagi kita di sepanjang hidup dan sepanjang pelayanan kita. Semua kita mengetahui bahwa menjadi seorang tahanan, nah, itu bukanlah sesuatu yang mengenakan, toh. Ada banyak tekanan batin, tekanan fisik yang membuat rasa sakit dalam hidup Paulus selama dalam penjara itu. Ditambah lagi saat mendengar bahwa jemaat yang dilayaninya, yaitu jemaat Kolose, diterpa ajaran sesat dan lain-lain yang pasti membuat pikiran daripada Paulus itu tentu saja galau. Namun, ternyata semua tantangan dan penderitaan hidup ini tidak membuat Paulus jatuh dalam iman rebah. Tidak membuatnya berhenti untuk melayani. Justru di saat dalam penderitaan yang seperti itulah, dia menopang jemaat Kolose, mendorong supaya mereka tetap berfokus kepada Yesus Kristus, bukan atau jangan berfokus kepada diri sendiri. Berfokuslah kepada firman, kepada kuasa Yesus Kristus yang adalah pusat pengharapan setiap orang percaya. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai manusia, penderitaan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita ini. Demikian juga dalam berbagai-bagai pelayanan kita. Apapun pelayanan kita, baik pelayanan di dalam gereja sebagai seorang pekerja rohani, pemangku jabatan atau partohonan. Juga bagi mereka yang bertugas di kantor, yang menjalankan usaha-usaha bisnis, dan juga pelayanan-pelayanan lain. Tentu saja semua kita, apa dan dimanapun kita bekerja, melayani, pasti menghadapi terpaan gelombang-gelombang penderitaan. Dan semua itu bisa saja menghilangkan sukacita kita, membuat dan menambah-nambah rasa sakit, rasa susah, resah, rasa takut. Banyak. Ya, semua itu bisa menekan pikiran dan bahkan membuat frustrasi, stres, dan bahkan membuat banyak orang bisa saja berhenti melayani Tuhan.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingatlah, penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam khotbah ini. Tapi Paulus, kita lihat tadi, masih tetap bisa bersukacita melayani Tuhan. Ia tetap mengusahakan, menggumulkan di dalam doa-doanya untuk mendapat kekuatan dari Kristus. Dan semua itu membuat dia terus mampu berjuang. Nah, oleh karena itu, jangan berhenti melayani meski diberondong oleh berbagai-bagai tantangan dan pergumulan, ya. Setiap kita harus siap untuk menderita. Akibat menaati dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan, bisa saja kita diteror oleh berbagai-bagai hal. Dan itu adalah sebagian dari kasih karunia Allah. Sebagaimana 1 Petrus pasal 2 ayat 20 mengatakan, dengan menjadikan Tuhan pengharapan kita, jauh bado pakire mota, sebagaimana topik pertanyaan Minggu Septuagesima 16 Februari 2025, maka kita akan kuat, bertambah semangat, dan hati serta rohani kita semakin tegar. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, lewat pekerjaan, hasil karya, kesibukan kita, maka tunjukkanlah kebaikan Tuhan kepada semua orang. Ayat 25 dan 26. Saudara, pada ayat 25 Paulus berkata, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya. Saudara, setiap kita diberi Tuhan pekerjaan yang berbeda-beda. Ada orang yang memang terpanggil oleh Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaat sebagai pemangku jabatan penuh waktu. Mungkin sebagai pendeta, sebagai guru huria, guru Injil, Bibelfrau diakonis, dan jabatan-jabatan gereja lainnya. Dan ada banyak juga orang yang diamanahkan Tuhan bekerja di bidang-bidang yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang rohani. Misalnya dalam perusahaan sebagai pengusaha, dalam pemerintahan, dalam bidang politik, dan lain-lain. Di bidang apapun itu, ingat dan percayalah bahwa Tuhanlah yang telah menempatkan kita di berbagai-bagai jenis lapangan hidup ini. Dan ketika kita diberi Tuhan mandat, amanah, dan lapangan pekerjaan yang harus kita emban itu, maka ingatlah juga bahwa kita adalah duta-duta Allah yang dipanggil untuk menghidupi iman kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Lewat semua bidang-bidang kehidupan yang kita emban, kita lakukan itu lewat karir, lewat talenta atau bakat, lewat ilmu pengetahuan yang kita miliki, ataupun pendidikan yang kita sandang, gelar-gelar yang kita dapat, maka terpancarlah kemuliaan Tuhan. Saudara, khotbah ini mendorong kita, mari kita tiru, kita teladanilah Paulus ini, sebagaimana ayat 25 yang berusaha meneruskan firman-Nya yang adalah rahasia Allah yang selama ini tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, dan kemudian dinyatakan kepada semua orang-orang kudus. Nah, setiap orang kita, Bapak Ibu, sudah dan sedang Tuhan persiapkan lewat semua bidang pekerjaan yang kita tekuni itu, lewat profesi, lewat karir, lewat talenta, bakat yang ada pada kita. Kita ditugaskan sekarang untuk meneruskan firman-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Bidang apapun yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada dirimu, Bapak Ibu, kepada diri kita semuanya, maka dari situlah akan terpancar kemuliaan Tuhan. Nah, berusahalah meneruskan firman Tuhan itu. Marilah mengerjakannya dengan penuh antusias, sukacita, penuh semangat. Biarlah kita bekerja hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tentu saja tugas seperti ini tidak mudah toh. Namun sebagaimana Paulus yakin akan kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan baginya, maka kita juga akan diberi Tuhan kuasa, kekuatan, dan kemampuan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan itu lewat hidup kita, lewat profesi kita, lewat hasil-hasil karya kita. Dan untuk itulah juga kita sangat yakin bahwa orang yang butuh Allah itu akan pasti dibekali dengan kuasa Allah
Tuhan pasti akan menopang kita. Khotbah ini juga mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi berbagai-bagai pergumulan dalam pelayanan, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh berkecil hati, Bapak Ibu. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah. Dalam setiap aspek pelayanan kita, kesetiaan kita kepada panggilan Tuhan, dan kebergantungan kita kepada kuasanya itu akan membawa dampak yang besar bagi kita dan terutama bagi kerajaan Allah. Dan dalam semua itu ingatlah, Tuhan pengharapan kita. Sebagaimana topik Minggu Septuagesima 16 Februari 2025. Pengajaran ketiga, terapkanlah kelima-lima pesan Paulus pada ayat 27 sampai 29 dalam hidup kita. Nah, pada 3 ayat terakhir, yakni ayat 27 sampai 29, kita temukan 5 usaha daripada Paulus dalam rangka pemberitaan firman yang dia terapkan, dan sangat penting kita juga aplikasikan dalam hidup kita dan bahkan dalam pelayanan kita masing-masing. Apa kelima-lima itu? Mari kita lihat satu persatu. Trik pertama, memperkenalkan Kristus. Inilah inti dari seluruh pelayanan Paulus dan bahkan pelayanan kita sepanjang zaman, yakni kita harus memberitakan Kristus. Tujuan kita memberitakan Kristus apa? Yaitu supaya Kristus itu menjadi pembimbing bagi kita. Kristuslah yang menuntun kehidupan kita. Kalau kita sudah mengenal Kristus dengan baik, maka Kristus sungguh-sungguh sangat dekat dengan kita. Seluruh keberadaan, seluruh pelayanan, seluruh kehidupan kita berpusat pada Kristus. Nah, itu berarti pengenalan akan Kristus tidak hanya sekedar mengetahui ada Kristus, tidak hanya sekedar mengetahui firman dan pengajaran teologi Kristen. Pengenalan akan Kristus itu akan membawa kita kepada kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Kristus dan memiliki hubungan yang pribadi yang dekat, yang tidak terpisahkan lagi kita dengan Tuhan, dengan Kristus. Nah, Kristuslah yang menjadi sentral daripada kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, agar berhikmat dalam segala kehidupan. Untuk menjalani hidup ini, Bapak Ibu, tidak mudah. Memahami kebenaran Allah atau kebenaran Injil juga tidak gampang. Nah, itu sebabnya dibutuhkan kita harus memiliki hikmat yang dari Tuhan. Nah, terutama menghadapi ajaran-ajaran sesat sebagaimana jemaat Kolose ini menghadapi tantangan dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam hidup kita, dalam usaha kita dan lain-lain. Nah, untuk semuanya itu kita butuh, Bapak Ibu, hikmat dari Tuhan. Hikmat yang dimaksudkan oleh Paulus di sini merujuk kepada kebijaksanaan rohani yang berasal dari Allah, yang memungkinkan setiap orang di antara kita menghadapi hidup ini dan memenangkan setiap pertarungan perjuangan iman. Hikmat yang dari Tuhan ini diperlukan agar kita bertumbuh dalam segala hal secara positif. Nah, itu yang kedua yang harus kita terapkan dalam pelayanan kita. Yang ketiga, mempersiapkan setiap orang menjadi sempurna dan dewasa dalam Kristus. Saudara, mengikut Kristus bukan hanya menjadi Kristen, dan apalagi bukan hanya sekedar mengenal Kristus secara teori. Tidak hanya sampai di situ saja, Bapak Ibu, tetapi lebih daripada itu. Mengenal Kristus berarti harus bertumbuh, terus bertumbuh hingga mengalami kesempurnaan dan kedewasaan hidup, kedewasaan rohani, kedewasaan iman. Nah, kesempurnaan dalam bahasa Yunani dipakai teleios. Tidak berarti tanpa dosa, tanpa kekurangan, tanpa cacat. Ada-ada saja. Tetapi lebih mengacu kepada kedewasaan rohani, mampu membedakan dan menghindarkan dosa, menghindarkan perilaku-perilaku buruk yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kesempurnaan di sini kita akan terlihat dalam hidup ini kudus, bersih dari dosa. Terjadi transformasi hidup kita ke arah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang ketiga yang harus kita terapkan. Yang keempat, berusaha dan bergumul. Pada ayat 29a Paulus berkata, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga.
Saudara, semua pengajaran Paulus dalam rangka pembinaan hidup rohani dan iman atau dalam membentuk perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan itu tidak datang sendiri. Dan kita pun tidak boleh menunggu-nunggu. Harus ada usaha. Dan bahkan di dalam semua itu kita selalu diperhadapkan dengan pergumulan. Nah, kata kuusahakan yang ditulis oleh Paulus atau kupergumulkan di sini mengindikasikan adanya kerja keras, adanya perjuangan yang tidak mudah. Meski pelayanan yang dilakukan oleh Paulus tidak lepas dari tantangan, penderitaan, dan pengorbanan pribadi, tetapi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa Allah. Bahasa Yunani yang dipakai untuk tenaga yang digunakan oleh Paulus di sini, energeia, menunjuk kepada kuasa, kekuatan, dinamos yang datang dari Tuhan. Inilah kekuatan yang harus kita terapkan dalam hidup kita dalam menghadapi segala perjalanan dan pelayanan kita, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang kelima, Paulus mendorong kita bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah. Nah, kita tidak boleh bergantung kepada diri sendiri, Bapak Ibu. Kemampuan sendiri, kekuatan fisik, intelektual, ilmu, pengetahuan manusiawi yang kita miliki meskipun itu banyak. Tetapi Paulus menekankan, dan ini yang harus kita terapkan, bahwa dalam seluruh upaya pelayanan kita harus mengandalkan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Nah, bagi Paulus dan bahkan bagi kita, kuasa yang memampukan kita melayani bukanlah diri kita, bukanlah kehebatan kita, tetapi kuasa Allah yang sungguh-sungguh tak terprediksi, tidak dapat diukur, tidak terduga-duga, dan tidak terbatas. Itulah yang memampukan kita menghadapi dan mengerjakan, menjalani seluruh perjalanan hidup dan pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu, lakukanlah itu semua. Dalam segala kegiatan kita itu, Tuhan pengharapan kita. Jahobado pakirimota. Sebagaimana topik Minggu Septuagesima 16 Februari 2025. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggungan Minggu Septuagesima 16 Februari 2025 dari kitab Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29 ini, agar semakin banyak orang percaya yang mau berpedoman kepada Tuhan pengharapan kita. Jahobado pakirimota, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Bukan di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti pada pertanggungan Minggu Septuagesima 16 Februari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, membekali, memperkuat, menopang kehidupan kepercayaan kami yang mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Berbagai-bagai hal yang membuat kami resah, pikiran kami susah, takut, dan galau. Tolong kami, kuatkan kami seperti jemaat Kolose, supaya iman kami bertumbuh, berkembang. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.